Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaida, salah satu mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Muhammad Hashim, selaku Imam Besar Masjid Raya Kota Parepare. Di sini kami akan membahas moderasi umat beragama. Yang pertama, bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tradisi lokal dalam menyampaikan pesan moderasi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan moderasi yang saat ini memang digandrungi salah satu program prioritas pemerintah, khususnya Kementerian Agama, ini merupakan salah satu program prioritas dalam mensukseskan program agama, yaitu moderasi beragama. Terkait dengan pertanyaannya tadi, yaitu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan Dengan tradisi lokal. Dengan tradisi lokal. Kalau di masjid ini kalau di masjid kami telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi, yaitu bagaimana kita misalnya melaksanakan salah satu kegiatan-kegiatan dalam menyambut hari-hari besar agama Islam. Contoh misalnya dalam kegiatan Maulid, kita bagaimana dalam kegiatan peringatan Maulid itu kita mengintegrasikan budaya lokal yang ada dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama kita. Misalnya kegiatan Maulid itu kita mengadakan suasana nuansa budaya dipadukan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama kita. Dalam peringatan Maulid itu misalnya contoh ada bura, ada telur, ada imlek, itu merupakan salah satu simbol-simbol yang ada di dalam kegiatan Maulid tersebut. Sehingga kita dalam mengintegrasikan kegiatan-kegiatan keagamaan selalu juga berdasarkan pada nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah ini, khususnya di masjid kita ini. Saya kira itu untuk integrasi dalam moderasi beragama. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, simbol-simbol budaya apa yang sering digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama? Simbol-simbol yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi. Saya kira banyak simbol-simbol yang kita lakukan, yang kita gunakan dalam contoh tadi dalam kegiatan peringatan Maulid itu ada simbol-simbol yang dipakai. Bura misalnya ada yang menandakan di dalam bura itu terkandung di dalamnya ada telurnya, ada perhiasan-perhiasan di dalamnya, misalnya ada digantung, ada telur. Jadi itu menyampaikan pesan moral kepada kita bahwa setiap seseorang itu dalam melaksanakan sesuatu berdasarkan pada nilai-nilai budaya, kemudian dipadukan nilai moderasi. Simbol tersebut menandakan adanya perpaduan antara satu dengan yang lain, sehingga dalam melaksanakan sesuatu kegiatan tidak boleh berdiri sendiri, akan tetapi kita bersatu padu dalam melaksanakan salah satu kegiatan. Dan di dalam kegiatan tersebut kita tidak hanya melibatkan agama Islam, ternyata di dalamnya itu ada agama non-Islam yang terkandung di dalamnya, karena contohnya di tempat ini ada beberapa warga non Muslim, itu warga Cina. Ternyata di warga tersebut bahkan memberikan bantuan dalam bentuk apakah materi, apakah dalam bentuk tenaga dan sebagainya, sehingga kita merasa bahwa kegiatan ini tidak serta-merta cuma untuk agama kita, akan tetapi juga di dalamnya ada agama non Islam yang masuk di dalamnya, sehingga terdapat beberapa penggabungan perpaduan antara agama Islam dan non-Islam, sehingga kegiatan tersebut kita anggap cukup berhasil. Seperti itu ya Pak ya. Yang ketiga itu, menurut Anda seberapa terbuka masyarakat dalam menerima pengaruh budaya luar tanpa kehilangan identitas lokal? Saya kira masyarakat menerima budaya yang ada, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya lokal, akan tetapi karena budaya luar yang masuk ke dalam itu tidak serta-merta juga kita terima dengan bagaimana kita mempertimbangkan apa-apa yang akan masuk. Contoh misalnya kadang-kadang ada
eh, apa namanya, ada masyarakat kita yang ingin masuk ke dalam ini untuk mengadakan sesuatu kegiatan. Nah, masyarakat itu dari segi apa namanya ya, bukan masyarakat, dia memiliki idealisme yang sangat tinggi, sehingga dalam untuk melaksanakan kegiatan tersebut tetap kita berpatokan pada nilai-nilai budaya lokal, kemudian nilai-nilai yang ada di agama kita, sehingga apabila ada komunitas atau organisasi akan masuk, itu tetap kita pertimbangkan untuk dilaksanakan utamanya di masjid ini, karena biar bagaimanapun masjid ini adalah milik umat, bukan cuma milik pribadi. Karena apabila ingin mengadakan sesuatu kegiatan tersebut, tetap kita mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan di samping juga nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah ini, terutama di tempat kita ini, di masjid kita ini, sehingga kenyamanan dan kekeluargaan di dalam masjid tetap terjaga, dan tidak serta merta masyarakat kita itu juga dapat terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang ada yang akan masuk ke tempat kita ini. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Anda sebagai tokoh agama mempertahankan nilai-nilai tradisi lokal di tengah modernisasi? Secara kita mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang ada di sekitar tempat ini misalnya, itu seperti tadi, tidak serta-merta kita menerima sekumpulan orang-orang atau organisasi yang ingin masuk ke tempat kita, sehingga apabila ada keinginan untuk masuk, maka kita tetap mempertimbangkan, kita mempertimbangkan, kemudian kita kita berkoordinasi juga dengan pengurus masjid, dengan jamaah, tentang adanya budaya yang ingin masuk atau adanya orang ingin masuk, sehingga bagaimana kita mempertahankan budaya lokal ini, sehingga kita tidak terpengaruh oleh adanya arus-arus modernisasi yang sangat besar. Kemudian cara kita mempertahankan budaya lokal juga itu dengan pengajian. Di sini kita akan setiap minggu kita adakan beberapa kegiatan pengajian. Contoh, di dalam seminggu itu kita adakan pengajian setiap habis maghrib, diadakan pengajian. Kemudian ada sekarang program yang diadakan oleh pengurus masjid, yaitu setiap Jumat malam itu mengadakan yang namanya ngopi bareng. Itu bagaimana ngobrol masalah Islam yang terkait dengan masalah Islam, dengan sambil minum kopi dengan seadanya, dan diadakan di pelataran luar di masjid ini. Sehingga menurut kami, dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, maka arus modernisasi akan masuk ke tempat kita ini akan kita dapat menampung, kita dapat mencegah sehingga tidak terpengaruh adanya modernisasi tersebut. Yang kelima Pak, menurut Anda, apakah nilai-nilai budaya lokal sudah selaras dengan prinsip moderasi beragama? Iya, karena setidak-tidaknya nilai budaya lokal yang ada kita ini dapat mempertahankan nilai-nilai moderasi. Contoh misalnya, kita mengadakan salah satu kegiatan, kita tidak hanya melibatkan agama Islam, kita tetap mengundang masyarakat yang ada di luar ini, contoh yang bukan agama Islam. Salah satu contoh, pada saat kegiatan di sini ada kegiatan setiap sudah salat Jumat, ada namanya Jumat Berkah, ada makan bersama, dan saya lihat di situ ada agama non Islam yang masuk ke dalam situ untuk berbaur dengan masyarakat kita. Ini menandakan bahwa setiap kegiatan kita lakukan tidak terlepas juga dari kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan di luar masjid, kemudian dan tidak terbatas pada kalangan untuk agama Islam saja, akan tetapi juga terbatas disediakan juga untuk agama lain dan saling berbaur. Kita dapat lihat misalnya nanti, misalnya kalau ada kesempatan, ada warga non Muslim masuk ke dalam untuk makan bersama dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut.
Oke, selanjutnya, seberapa penting menurut Anda keterlibatan langsung dengan komunitas dalam membangun hubungan yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi? Penting, sangat penting, karena kalau kita tidak berbaur dengan salah satu komunitas, kita tidak akan dapat juga mengetahui apa-apa yang mereka inginkan. Karena kalau kita cuma dalam satu komunitas saja, tidak berbaur dengan komunitas lain, maka kita akan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, di samping dengan komunitas kita. Karena olehnya itu maka komunitas lain juga perlu kita libatkan dalam setiap kegiatan. Nah, sehingga apa yang kita inginkan dalam moderasi itu tercapai, yaitu bagaimana kita menjadikan tempat kita ini, menjadikan daerah kita ini terjadi toleransi terjadi secara berkesinambungan dan tetap terjalin dengan baik. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana Anda memahami melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anda sebagai tokoh agama dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi? Saya kira kalau penilaian masyarakat mungkin ya sepanjang kita melakukan sesuatu kegiatan yang tidak berlandaskan pada keinginan hawa diri pribadi, kita berdasarkan pada keputusan bersama, maka saya anggap bahwa masyarakat mungkin menganggap saya sebagai salah satu dianggap tokoh agama di tempat ini, masih menganggap sebagai salah satu tokoh yang bisa menjadikan panutan bagi masyarakat. Saya tidak berbangga diri ya, tetapi mungkin kita lihat dari beberapa jamaah yang memberikan penilaian terhadap karena saya memang sesuatu yang saya ingin lakukan selalu berdasarkan pada juga keinginan dari beberapa masyarakat, pandangan beberapa jamaah masyarakat. Contoh misalnya pada saat kita melaksanakan salat berjamaah, kita tidak serta-merta bahwa walaupun kita sebagai imam atau tokoh masyarakat, kita tidak menganggap bahwa diri kita yang pintar, tetapi kita menganggap di belakang kita itu adalah apakah saudara kita ataukah teman kita. Kita anggap bahwa kita bersaudara, bukan cuma kita secara pribadi, bahwa kita lebih tinggi daripada mereka. Sehingga yang saya lakukan selama ini saling berbaur kepada masyarakat, apa keinginan mereka, contoh jamaah misalnya kadang-kadang dalam melaksanakan sesuatu kegiatan itu muncul dari keinginan para jamaah ke masyarakat. Contoh dalam setiap peringatan kegiatan-kegiatan keagamaan hari besar, jamaah kadang-kadang mempertanyakan kepada kami kapan dilaksanakan kegiatan maulid misalnya, dan peringatan besar. Nah, kalau ada masukan begitu, kami menampung kemudian menyampaikan kepada pengurus, sehingga sesuatu kegiatan yang kita lakukan ini tetap berkoordinasi dengan apakah itu dengan pengurus masjid, masyarakat, dan yang terpenting juga dengan pemerintah, sehingga apa yang kita lakukan ini dapat terlaksana dengan baik. Mungkin ya hanya itu saja yang dapat saya pertanyakan kepada Bapak tentang moderasi umat beragama. Nah teman-teman, mungkin itu saja seputar mengenai tentang moderasi umat beragama. Saya Siti Nurhaida selaku pemandu wawancara pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.